Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 1 Maret 2025 dalam pekan biasa ke-7 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada Sabtu Imam yang indah ini, Engkau telah melindungi istirahat kami kemarin malam. Kini Engkau telah membangunkan kami dengan penuh kesegaran. Kami mau memulai karya kami dengan selalu pertama-tama mendengarkan sabdamu melalui the power of word ini. Berilah kami hati yang terbuka akan sabdamu dan menerimanya dengan baik. Kami dapat mengerti pesanmu dan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari dan menghasilkan buah yang baik yang menyenangkan hatimu hari ini dan seterusnya. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 17, ayat 1-4, ayat 6-8, ayat 10-15. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan ke sana pula ia akan dikembalikan. Manusia dianugerahi Tuhan sejumlah hari dan jangka waktu, dan diberinya kuasa atas segala sesuatu di bumi. Ia dilengkapi kekuatan yang serupa dengan kekuatan Allah sendiri, dan dijadikan Allah menurut gambarnya sendiri. Di dalam segala makhluk yang hidup, Tuhan menanam rasa takut terhadap manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas. Lidah, mata, dan telinga dibentuknya, dan manusia diberinya hati untuk berpikir. Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif, dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang jahat. Tuhan memasukkan matanya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan karya Tuhan. Maka manusia harus memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan karyanya yang agung. Tuhan masih menambahkan pengetahuan lagi dengan memberi manusia hukum kehidupan menjadi milik pusaka. Perjanjian kekal diikatnya dengan mereka, dan segala hukumnya dipermaklumkan kepada mereka. Mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung, dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka. Tuhan berkata kepada mereka, "Jauhilah setiap kelaliman," dan masing-masing diberinya perintah mengenai sesamanya. Langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya. Demikianlah sabda Tuhan.
kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berkembang. Apabila angin melintasinya, maka lenyaplah ia, dan tempatnya pun tidak diketahui lagi. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya atas anak cucu mereka, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 10, ayat 13 sampai 16. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetap bersemangat dalam iman. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto.
cerita tentang Santo Yohanes Don Bosco yang bisa berjalan di atas tali, bahkan dengan sepedanya, jadi menarik perhatianku. Santo yang dikenal sebagai bapak kaum muda yang masuk dalam tarekat Serikat Salesian yang banyak bergerak di bidang pendidikan itu, mempunyai cara unik untuk menyebarkan kabar gembira kitab suci ataupun mengajak anak-anak berdoa sebelum pertunjukan sirkusnya dilaksanakan. Ia mengatakan alasannya begini: "Aku tidak akan mengadakan pertunjukan hari ini jika kalian tidak berdoa, sebab bisa saja aku terjatuh dan leherku patah." Suatu kali, Santo Yohanes Don Bosco menantang anak-anak muda remaja di situ. "Siapa yang mau ikut dibonceng menyeberangi sungai ini?" Semuanya pada diam, takut. Tapi ada satu anak yang langsung berseru, "Aku mau!" Langsung dia melompat keluar dari kerumunan anak-anak muda yang lainnya dan menghampiri Yohanes Don Bosco. Dengan sigap dia naik membonceng sepeda Yohanes Don Bosco. Pertunjukan berlangsung menegangkan. Tapi singkat cerita, mereka sukses sampai di seberang. Kemudian anak remaja itu ditanya oleh seseorang yang melihat pertunjukan yang seru itu, "Kenapa kamu berani ikut boncengan dengan Yohanes Don Bosco?" Anak itu menjawab, "Dia adalah bapakku. Yohanes Don Bosco adalah pastor anak itu yang sering bertemu dan berlatih bersama dengannya bermain sepeda melalui seutas tali yang dibentangkan itu." Seorang anak memang memiliki sikap polos, jujur, dan apa adanya. Ia percaya teguh karena pengalaman dan kedekatannya bersama orang tuanya ataupun pastornya. Demikianlah juga yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita diajak untuk memiliki kebiasaan menimbang segala sesuatu berdasarkan Injil dan ajaran gerejanya, lalu melakukannya sesuai dengan iman itu. Seperti si anak kecil yang diajak berlatih dan melakukan adegan yang menegangkan bersama dengan Santo Yohanes Bosco tadi. Sebab orang benar hidup karena imannya. Itulah artinya orang itu memiliki semangat iman. Semangat iman yang terus dilakukan sesuai dengan permintaan Tuhan Yesus melalui Injilnya. Ya, itu harus senantiasa kita laksanakan sepanjang hidup agar dapat menyambut kerajaan Allah, yaitu Allah yang meraja di hati kita dengan mantap, tanggap, dan siap sedia, seperti seorang anak yang dengan mantap dan teguh percaya kepada orang tuanya atau pastornya tanpa pikir panjang lagi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Sabtu Imam yang indah ini, Engkau menasehati kami melalui gerejamu
agar kami tetap bersemangat iman, memiliki kebiasaan menimbang segala sesuatu dari sudut ajaran Injil dan gerejamu, dan kami melakukannya sesuai dengan iman itu. Kami juga ingin terus memiliki semangat iman yang militan, seperti seorang anak kecil yang polos, percaya kepada orang tuanya dengan sepenuh hati. Demikianlah kami mau terus belajar dan berlatih, bersemangat iman, agar kami dapat menyenangkan hatimu dengan sikap yang selalu siap sedia menanggapi kasih-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.